Percobaan pemantulan cahaya. Cahaya dari senter melewati lubang kecil, yaitu membentuk jalur cahaya lurus. Ketika cahaya mengenai kaca atau cermin, cahaya tidak tembus tetapi dipantulkan. Pemantulannya mengikuti hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut cahaya sebelum kena cermin akan sama besar dengan sudut setelah memantul. Ini adalah contohnya cahaya dapat dipantulkan. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung yang bayangannya terbentuk maya, yang tidak bisa ditangkap oleh layar atau hanya bisa dilihat di cermin. Kalau kamu letakkan layar di depan cermin, tidak akan ada bayangan yang tertangkap, karena cahaya yang dipantulkan menyebar, bukan berfokus nyata di satu titik. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika lilin ditempatkan di depan cermin cekung, maka cahaya yang dipantulkan oleh permukaan cermin membentuk bayangan nyata, yaitu bayangan nyata yang dapat ditangkap oleh layar. Dapat kita lihat. Selanjutnya, percobaan pembiasan cahaya. Cahaya yang dapat dibiaskan yaitu mengalami pembelokan arah saat melewati dua medium atau zat yang berbeda kerapatannya. Contohnya, sedotan yang di dalam gelas berisi air terlihat bengkok atau patah ketika dilihat dari samping. Ini karena cahaya dari sedotan melewati air, lalu kaca, lalu udara, masuk ke mata, dan setiap kali melewati batas zat yang berbeda, cahaya akan membelok. Selanjutnya, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus berarti cahaya selalu bergerak merambat dalam garis lurus ketika melewati satu medium yang sama. Contohnya, letakkan lilin menyala di depan, susun beberapa kertas berlubang secara sejajar di depan lilin, dan pastikan lubangnya saling sejajar. Yang terjadi, kalau lubang-lubang itu sejajar, cahaya dari lilin akan menembus lurus dan membentuk titik terang di layar. Tapi, kalau salah satu kertas digeser, cahaya dari lilin tidak akan sampai ke layar karena terhalang. Dapat disimpulkan, ini membuktikan cahaya merambat lurus hanya bisa dilewati kalau jalannya lurus tanpa ada hambatan. Selanjutnya, cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan artinya cahaya putih bisa dipisahkan menjadi warna-warna penyusunnya. Proses ini disebut dengan dispersi cahaya. Proses penguraian, kalau cahaya putih melewati prisma kaca atau tetesan air hujan, cahaya itu akan dibelokkan atau dibiaskan dengan sudut berbeda-beda, tergantung warnanya. Warna merah dibiaskan paling kecil, warna ungu dibiaskan paling besar. Hasilnya, setelah dibiaskan, cahaya itu akan terurai menjadi warna-warna pelangi yang bisa kita lihat seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dan itulah kenapa setelah hujan sering muncul pelangi, karena cahaya matahari diuraikan oleh tetesan air di udara. Kesimpulannya, cahaya dapat diuraikan. Artinya, cahaya putih bisa dipisahkan menjadi spektrum warna melalui proses pembiasan oleh benda seperti prisma atau tetesan air.